Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kavita Syarla dari kelas 12 IPS 2. Di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang produk yang saya buat untuk memenuhi ujian praktik, prakarya, dan kewirausahaan di SMA Negeri 6 Bandung. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan masyarakatnya. Salah satu keanekaragaman dari Indonesia adalah makanan tradisional. Bandung merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan wisata kuliner. Potensi usaha kuliner cukup digemari oleh para pengusaha yang tinggal di kota ini maupun di luar kota ini. Salah satu makanan tradisional dari Bandung adalah bandros. Namun berbeda dengan bandros buhun, saat ini produsen atau penjual bandros buhun terbilang cukup langka. Oleh karena itu, usaha ini cocok dikembangkan apabila menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Bahan utama dari bandros buhun adalah kelapa. Lalu yang membedakan adalah topping yang digunakan di atas bandros buhun itu sendiri. Sedangkan alat yang digunakan untuk membuat bandros ini sendiri adalah wadah berukuran sedang, alat pembalik bandros, cetakan bandros, kompor, gas, sendok besar, sendok kecil, dan kocokan telur. Untuk bahannya terdapat tepung, biasanya menggunakan campuran tepung tapioka dan tepung terigu, lalu ada garam, telur, kelapa parut. Toppingnya bisa menggunakan keju, coklat, atau oncom, dan air. Untuk proses pembuatannya, pertama-tama siapkan wadah yang berukuran kurang lebih 10 liter, lalu masukkan 2 kg terigu. Setelah itu masukkan garam kurang lebih 2,5 sendok makan, dan masukkan air sekitar 4,5 liter. Setelah itu, kocok adonan hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, buat lagi kocokan telur di wadah yang berbeda. Lalu masukkan kocokan telur tadi ke dalam wadah adonan. Kocok adonan dan telur hingga tercampur rata. Setelah itu, siapkan cetakan loyang bandros dan panaskan hingga kurang lebih 5 menit. Lalu setelah 5 menit, oleskan margarin. Setelah cetakan panas dan siap, lalu masukkan adonan bandros ke dalam cetakan dan tutup loyang bandros. Tunggu hingga adonan setengah matang atau kurang lebih 5 menit. Setelah adonan setengah matang, masukkan topping ke atas adonan bandros, lalu tutup lagi dan tunggu selama 3 menit. Setelah itu, apabila bandros sudah bisa lepas dari cetakannya, maka angkat bandros dan bandros siap dihidangkan. Untuk satu kali produksi adonan bandros bisa menghasilkan sekitar 300 buah bandros, dan di sini ada rincian biayanya. Yang pertama itu adalah fixed cost atau biaya tetap berkisar antara Rp420.000, lalu yang kedua adalah variable cost sekitar Rp144.000, sehingga total biayanya yaitu Rp564.000. Dengan biaya rata-rata yaitu 1.800 dan harga penjualan per satu buah bandros adalah 2.000. Untuk perkiraan laba, di sini saya menggunakan persentase laba sebesar 25% dan laba yang diperoleh adalah sekitar Rp450 per satu buah bandros. Untuk target pasar atau target konsumen, di sini saya menargetkan kalangan menengah atas dengan target tempat yaitu di tempat-tempat pariwisata yang ada di Bandung. Untuk kelebihan dari pembuatan bandros ini sendiri adalah makanannya sudah cukup digemari oleh masyarakat banyak, harganya yang sesuai dengan target konsumen, lalu brandnya yang sudah tersedia, dan pembuatannya yang tidak terlalu rumit. Untuk kelemahan, banyaknya saingan usaha kecil-kecilan, dan apabila harga dari bahan-bahan dasar bandros ini naik, maka otomatis harga per satu buah bandros pun akan ikut naik. Sekian pemaparan mengenai produk bandros buhun yang saya buat untuk
ujian praktek prakarya dan kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.